wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman daimaini ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimahullah, di subuh hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik Tuhan semesta alam. Selanjutnya salat serta salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat beliau semuanya. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini insyaallah yang akan menyampaikan kuliah subuh adalah yang terhormat Ustaz Saifullah, Sarjana Komunikasi Islam yang sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita simak kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz disilakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Para alim ulama, guru-guru agama yang kita hormati dan muliakan, segenap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat adat dan sebagainya lah yang hormati dan muliakan. Ada ayahanda Pak Kiai Iskandar Arsyad, Pak Ustadz Kastalani, Ustadz Sulha, Pak Haji Miji, Pak Junaidi dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati dan muliakan, alhamdulillah pada subuh kali ini, di subuh yang ke-19 ya, di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada subuh kali ini menjadi asbab dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulannya Al-Qur'an. Mengapa? Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keterangan tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, yang mana Al-Qur'an tersebut diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, kata Allah. Fungsinya Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, jadi kata Allah, yang namanya kitab suci Al-Qur'an itu dia fungsinya sebagai
petunjuk bagi umat manusia. Tidak hanya kalangan muslim, non muslim pun bisa ya dengan Quran tersebut. Ibarat perusahaan Bapak Ibu lah mengeluarkan produk apa misalnya HP, TV, ya Allah, motor, mobil dan lain sebagainya. Itu biasanya setiap apa yang dikeluarkan produk itu ada buku panduannya. Ya Allah Bapak Ibu lah, kita tuh nukar HP ada tuh bukunya. Ini caranya apa menghidupi kayak ini, memati kayak ini, bila anak sinyal bagus ini anunya. Nah, kemudian supaya layarnya cerah tampilannya ini aplikasinya, ini foldernya dan sebagainya, lengkap di buku panduan itu. Begitu pula kalau kita beli motor misalnya, ini cara menghidupkannya, ini cara mematikannya, kemudian menggas kayak ini, merem kayak ini, ada panduannya. Sesuai daripada kehendak yang maulah tadi itu. Kenapa itu dibuat? Supaya ketika kita yang selaku konsumen ini memakai bagus, ya Allah, lebih awet. Kemudian apa? Lebih terjaga memakainya itu kada sembarangan dan sesuai kehendak yang punya. Umpamanya kita beli mobil atau beli motor tapi kada sesuai, kenapa kah dimodif, apakah pas ditilang polisi akhirnya. Motor di anu pakai apa Ibu, knalpot brong tuh nah. Kasihan tetangga kita tuh kayut-kayut bayi. Kiranya keren kalau lah ya, padahal mengganggu, apalagi tengah malam di komplek perumahan lagi ngong ya, akhirnya apa, mengganggu masyarakat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula Al-Quran. Quran ini adalah sifatnya, fungsinya kata Allah tadi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani hidupnya, supaya ketika kita menjalani hidup sesuai apa yang diperintahkan Allah. Ini Tuhan bilanya hendak bagus, ini aturannya. Dalam masyarakat ini aturannya, diatur semuanya. Jual beli begini, gadai menggadai begini, yang lah waris kayak ini ada aturannya. Bila anak nikah kayak ini, sampai talak pun begini. Ya, dalam berumah tangga ada aturannya, semuanya diatur oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena fungsinya tadi hudal linas kata Allah, sebagai petunjuk. Bilanya sesuai petunjuk arahan yang maulah, insya Allah ya hidup kita ini terarah, hidup kita ini baik, insya Allah diridai Allah dunia dan akhirat. Itulah fungsinya Al-Quran. Tapi imunnya kada sesuai, itu tadi tuh kayak plat apa tadi, kayak knalpot brong gitu. Banyak orang yang marah, banyak kada sesuai, bahkan banyak orang tidak suka, orang terganggu, bahkan Allah pun murka kalau kada sesuai. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lagi disebutkan Allah menurunkan Al-Quran itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Meskipun dari berbagai pendapat, ayat Al-Quran itu pertama kali turunnya itu langsung blak semuanya, tapi disimpan di Lauhil Mahfuz sebelum sampai kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu dari Allah, kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril, disimpan di Lauhil Mahfuz. Ya, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Itu dalilnya bahwasanya Quran itu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad disimpan Allah di Lauhil
Mahfuz. Nah kemudian baru Al-Quran itu diantarkan, diwahyukan dari malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah itu pertama kali turun yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 hijrah Nabi sallallahu umur Nabi lah dari kelahiran Nabi, bukan hijrah, dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tepatnya pada 6 Agustus tahun 610 Masehi. Turunnya ayat itu pada 17 Ramadan di Gua Hira. Di Gua Hira, Jabal Nur, kota suci Makkah. Kurang lebih berapa kilo tuh? 7 kiloan lah. Nah, dari Masjidil Haram. Itu luar biasa perjuangan Nabi itu. Dan Gua Hira itu mulai bahari sudah, dalam riwayat, dalam tarikh itu tempat persembunyiannya kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib bahari. Nah, jadi merenungi situ juga Abdul Muthalib bahari kondisi Makkah. Sampai-sampai ketika orang Yahudi hendak membunuh Nabi, dalam riwayat kan gencar-gencarnya waktu lagi halus tuh hendak membunuh Nabi, diasingkan sempat Nabi itu lagi kecil, lagi halus di Gua Hira juga. Jadi kada asing Nabi itu di Gua Hira. Nah habis itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turun malaikat Jibril. Waktu itu umur Nabi kurang lebih 40 atau 41. Datang malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Ulama mengartikan ada dua. Apakah secara tekstual Nabi kada bisa baca? Satu. Yang kedua, apa yang dibaca? Karena memang kada tahu apa yang dibaca. Nah, tapi yang masyhur itu Nabi seorang al-ummi. Beliau kada bisa baca tulis, ya. Tapi hafalan kuat. Ya Allah. Dan ini menandakan bahwasanya Nabi kita itu Al-Qur'an yang ada itu bukan ciptaan Muhammad. Bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya itu Nabi itu pintar membaca, pintar menulis. Wah, nyata itu tuh ulahannya aja. Nah, tapi Allah berkehendak lain. Nabi seorang al-ummi yang diartikan tidak baca tulis, tidak bisa baca tulis, tapi hafal, ya Allah. Yang cerdas beliau itu luar biasa karena sifat Nabi patona. Maka dalam sejarah tuh ada khusus sekretaris beliau, para pemuda-pemuda Quraisy, pemuda kota suci Makkah yang hebat-hebat dalam menulis, yang hebat hafalnya. Di antaranya adalah yang terkenal Zaid bin Sabit, itu sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat Zaid bin Sabit itu ibu bapak dulu mama Sidin, ibu Sidin itu hendak benar waktu itu kurang lebih umur 13 tahun. Zaid bin Sabit ini disuruh mamanya tuh umpat tuh perang sana, perang Badar. Umpat situ ikam mamanya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini nah, anakku ini nah. Aku ini punya aset ini aja lagi nah. Nih, serahkan pian, ajak dia berperang. Melihat Nabi kekanakan masih halus, masih kecil. Apa jawab Nabi? Kada usah gin dulu. Ini anak, bawa suruh belajar aja dulu. Nah, karena potensinya aja Nabi ini ada nih. Ini haret nih kan nih, hebat kan nih anak nih Nabi. Aku udah memberiakan dulu. Nah, suruh belajar aja. Akhirnya apa? Ikam tugasnya kalau usah berperang, tugasnya ikam belajar bahasa Ibrani dulu aja Nabi. Belajari. Mana cari gurunya yang bisa bahasa Ibrani. Tak belajar. Berperang tuh. Kemudian lagi ada peperangan lagi, mamanya datang lagi. Wahai Rasulullah, nih nah, lagi nah, kuserahkan anakku nih. Ikut juga peperangan bersamamu. Apa jawab Nabi? Kada usah. Kayak apa Ibrani semalam bahasa? Bisa kan sudah? Bisa ya Nabi. Raja lagi bahasa Suryani jadi ya Nabi. Nah, singkat cerita bisa lagi. Wah, Zaid bin Sabit nih. Singkat cerita kurang lebih umur 19 tahun. 19 tahun sudah menjadi sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Zaid bin Sabit. Dia yang menulis. Jadi datang wahyu dia yang menulis. Tapi tulisan-tulisan bahari itu Bapak Ibu tidak langsung berbuat kertas.
Tapi ditulis di beberapa ada yang di pelepah-pelepah kurma, ada yang di tulang-tulang unta dan lain sebagainya. Nah, banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang masih muda-muda. Kemudian ada di situ Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain sebagainya yang menjadi sekretaris Nabi. Tapi yang utama adalah Zaid bin Sabit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika wahyu turun, ana biqari, ya Nabi, aku kada bisa baca. Sampai 3 kali Nabi mengulang, maka Jibril menuntun, Iqra ya Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya apa? Dibimbing, dibaca oleh Nabi. Sebelumnya takutan Bang Nabi itu dah dalam riwayat itu. Kok tiba-tiba lagi nyorangan gitu Pak. Bahkan usah gitu. Kita aja di rumah tiba-tiba muncul misalnya kayak itu, takutan juga Datang Jibril nyuruh baca, kenal kada atau kada. Dipeluk Nabi, disuruh baca. Sampai selesai itu Bapak Ibu, bulik Nabi itu, takutan Nabi, kedinginan Nabi. Zamiluni. Ujar Nabi kepada Siti Khadijah, wahai istriku tercinta, aku ini salah kayak aku berdosa kah? Aku ini kah? Aku ini orang jahat kah? Ujar Nabi. Sampai datang orang ini bahkan menuntun aku ini. Apa jawab Siti Khadijah? Wahai Rasulullah, wahai suamiku tercinta, pian tu orang baik, pian tu orang sabar, pian tu orangnya mulia, pian tu kada pernah berdusta, pian tu orangnya jujur. Ya Siti Khadijah, ini menenangkan nih, bagus nih. Ya kalau boleh, ini mendapatnya bini nangano ya Allah. Nah, tahu kalau aja 3 hari 3 malam pada bulik-bulik ke rumah, nggak tahu garing kalau ya itu tuh lalu ini kada Siti Khadijah menenangkan. Dan luar biasanya Siti Khadijah itu sabarnya itu perjuangannya dalam riwayat tuh bayangkan dari kurang lebih 7 kilo dari rumah Sidin tuh kan dalam riwayat tuh rumahnya Siti Khadijah bersama Rasulullah itu kan dekat dengan Masjidil Haram. Bilanya kita keluar dari pesaian, keluar dari sisi dari Marwah itu, keluar ada sedikit gundukan kecil. Di situ yang mayoritas ulama mengatakan tempatnya rumahnya Siti Khadijah bersamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ berjalan kaki Siti Khadijah bayangkan ke Gua Hira sana, kurang lebih 7 km, belum lagi naik ke atas. Kurang lebih naik itu 2 jam naik ke atas. Itu sudah ada tangga-tangganya tuh. Nah, tapi munnya turun satu mata lagi beluncat ya Allah. Cuma pengumuman RKM. 2 jam naik ke atas, bayangkan. Belum membawa makanan. Kadang-kadang mengintip Khadijah. Jadi kada sehari 2 hari, beberapa hari Nabi itu di Gua Hira tuh melihati kondisi Nabi kita. Dan umur Siti Khadijah berapa Bu? Kurang lebih 60 tahun, hampir 60 tahun lah. Naik ke atas itu yuk. Yang kan berhari belum ada tangganya Pak Haji. Tapi ada informasi kain itu tuh naik ke atas itu ada diulahkan oleh Kerajaan Saudi. Informasinya malah ada kereta gantung kayak di Taif tuh. Nah itu ada proyeknya oleh Kerajaan Saudi. Jadi kita mulai dari bawah, dari Museum Wahyu itu, kan ada Museum Wahyu di bawahnya itu. Nah, Museum Wahyu itu bilanya kita masuk 15 rial. Nah, bila takanan tararang Selawi. Itu bila naik ke atas jalan kaki terus nyaman tuh malam Bang. Nah, itu rencana oleh pemerintah Saudi hendak diolah kereta gantung seperti mana Taif. Jadi bolak-balik lagi. Jadi kesannya di tempat wisata, betul-betul wisata gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Gua Hira itu sendiri pun sangat kecil. Paling kawa diolah orang berdua dalamnya tuh. Itu pun Saikong berdiri, Saikong bertunduk itu
saking kecilnya di gua situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah turunnya itu Al-Quran itu kada langsung blak semuanya, berangsur-angsur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kada kayak yang sekarang ini bentuk mushaf tuh lah. Nah, berangsur-angsur. Itu banyak hikmahnya. Di antaranya adalah supaya lebih mengena Nabi, bagi Nabi dan para sahabat. Kemudian yang kedua, dengan ada berangsur-angsur tadi, tak ingat tuh nah, ini turunnya pas kejadian ya Allah, ini turunnya pas kejadian. Makanya ada istilah asbabun nuzul dalam ajian agama kita tuh. Nah, jadi ingat, lebih ingat. Nah, terus sampai kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlahnya tuh, jumlah harinya tuh di keterangan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibulatakan jadi 23 tahun. Makanya Quran itu turun ketika dibulatakan 23 tahun, dakwah Nabi itu dari umur 40 sampai 41 tadi sampai umur habis beliau 63 tahun, kurang lebih 23 tahun. Dibagi oleh ulama, dakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Lebih banyak mana kira-kira Bapak Ibu? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kenapa di Mekah lebih banyak? Nah, ini karena mayoritas masyarakat Mekah zaman dahulu itu karena menganut politeisme, banyaknya Tuhan, banyaknya dewa-dewa yang diagungkan mereka. Sampai-sampai dalam tarikh itu kurang lebih 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Ka'bah di tengah-tengah dikelilingi ada kurang lebih 360 berhala-berhala. Nah, jadi bila anak ada berduit ke sini Tuhannya ya Allah. Bila banyak anak bayar hutang ke sini. Bila belum berbini ke sini. Banyak Tuhan. Sampai bingung kemana-mana artinya. Nah, bahkan ada berhala yang paling besar yang dianduk ditaruh di dalam Ka'bah itu sendiri dulu tuh. Nah, ini membuktikan bahwasanya Ka'bah itu sekedar tempat tujuan aja, ya sebagai batu biasa aja, bukan Tuhan bagian di situ, Bang. Nah, kenapa? Itu menandakan sampai dulu itu berhala pun ditaruh di situ kayak itu nah. Menyembah batu, jangan menyembah kotak hitam, jangan kayak itu tuh, orientalis tuh kan. Jadi di dalam Ka'bah itu sendiri bahari itu ada nama berhalanya Hubal, Manat, Lata, Uzza. Nah itu terkenal 4 itu. Hubal, Manat, Lata, Uzza. Nah ini sambil dihafal ya Allah, diingat-ingat. Kalau ya mana nih anak kena cucu, naranya Hubal. Siapa namanya aja? Hubal aja. Soalnya nama patung. Hubal. Nah Hubal itu paling besar Bu Ai dalam sejarah itu. Nah, tapi pas dalam riwayat terbuat dari batu-batu yang paling mahal di Hijaz waktu itu asalnya. Nah itulah. Nah singkatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 13 tahun di Makkah itu dakwah Nabi fokus kepada tauhid. Kepada tauhid. Karena itu tadi dari banyaknya Tuhan mereka tadi itu. Kayak apa caranya ini jadi jadi satu tuh. Sampai-sampai bingung. Siapa yang bingung? Orang Quraisy. Muhammad itu dakwah terus dah, semakin hari semakin banyak pengikutnya. Ujar Abu Jahal CS, kayak ini aja sudah. Muhammad, ini kayaknya pengikut ikam bertambah terus nah. Habis itu lagi dari segi sosial ini mulai berubah dah. Kami kalah pengaruh sudah. Nah kayak ini aja dah supaya berjalan semuanya Muhammad supaya adil nih.
Karena bilanya kami sembahyangan, bila buan kami sembahyangan, sembahyang. Kami umpatan ya. Jada bujahal. Nah, bilanya sholat 5 waktu tuh misalnya, kami ikut juga. Habis akal dah. Tapi bilanya buan kami sembahyangan, menyembah berhala, kaum muslimin juga harus ikut juga. Aduh. Saking ini frustasi dah kayak apa caranya. Nah, makanya tuh ada turun Quran kalau lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma battum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum. Ya saking frustasinya dah. Kayak apa caranya jadi Abu Jahal dan Abu Lahab kawan-kawan nih. Nah, kayak itu aja dah. Akhirnya turun itu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu bahwasanya intinya bila nyebuhan kamu sembahyang tuh kada boleh. Artinya kada boleh campur aduk nih. Ya, kada boleh campur aduk. Agamamu, agamaku. Ya, kada boleh campur aduk. Nah, ini kadang-kadang minta maaf kebablasan toleransi ya Allah. Akhirnya apa? Ini kasih tuh, yang ini kasih tuh. Umpat juga sih kan, menggandang di mana? Di rumah ibadah lain. Yang namanya toleransi itu kan kadang mengganggu agama, ajaran orang lain. Ya, membiarkan itu apalagi menghormati daripada ajaran agama lain. Bukan kebablasan sampai ikut daripada ajaran lain. Kan sudah ada penjelasannya dari Allah. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ya Tuhan kan kayak gitu tuh. Kada boleh campur aduk. Makanya kita ini harus punya prinsip akidah, ibadah, muamalah sosial itu juga. Bila sudah akidah dah harga mati kada boleh. Kayak itu juga ibadah. Menurut ajaran mereka itu ibadah, ya kalau jangan umpatan juga. Kecuali sudah tuntung, sudah selesai. Ayo mas itu. Ini kadang-kadang minta maaf masih umpat juga sih, menyanyi juga sih. Padahal itu masih ranah ibadah menurut mereka gitu nah. Gitu. Tapi bila sudah selesai, ayo nggak ada apa-apa. Nah, kalau sudah ranah yang ketiga, kaplingan yang ketiga, yaitu muamalah sosial, ayo nggak ada apa-apa. Jual beli boleh kita dengan non muslim. Ya kalau akad ini boleh, menjenguk orang yang sakit boleh, menjenguk orang yang mati boleh, kan boleh, mengantarkan pemakaman boleh. Tapi di hati ini ibadahkah, ini adakah? Nah itu supaya jelas. Nah itu tuntunan Al-Quran. Itu hudalin nasri itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam Al-Quran itu sendiri itu nanti dibagi menjadi beberapa, setidaknya ada 2. Ada namanya ayat-ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Yang lah, Makkiyah itu apa? Ayat-ayat yang diturunkan rata-rata di kota Mekah. Kalau Madaniyah diturunkan rata-rata di Madinah. Nah, untuk nyamannya kayak ini, ujar ulama, bilanya ayat itu turun sebelum hijrah, berarti itu ayat Makkiyah. Tapi bila sesudah hijrah, berarti Madaniyah. Karena ada beberapa tempat yang mana itu ayat kada turun di Makkah, kada turun di Madinah. Contoh di Padang Arafah misalnya. Ya Allah. Nah, itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu Makkiyah kah Madaniyah kah? Nah, karena dia pas posisinya setelah hijrah berarti Madaniyah. Ya Allah, karena para haji wada itu terakhir dah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, nah untuk mengetahui Makkiyah Madaniyah kayak apa? Nah ini sedikit supaya kita lebih mengetahui. Biasanya ayat-ayatnya bila Makkiyah itu pendek-pendek. Al-Ikhlas itu Makkiyah berarti, Al-Falaq, An-Nas,
Makiyah. Al-Lahab, kemudian lagi Wadduha, Alam Nashrah, At-Tin, itu di mana? Makiyah, pendek-pendek ya. Tapi ada juga yang pendek, yang madaniyah. Apa contohnya? An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kenapa? Karena sudah posisinya Nabi di Madinah waktu itu. Mau ke Mekah. Fathul Makkah tuh. Turun ayat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu kejadiannya setelah hijrah. Itu tidak terjadi peperangan Bapak Ibu. Nah, artinya menyerah sudah buan kafir Quraisy dah. Banyak sudah pengikutnya dari Madinah ke Mekah. Nah, itu turunnya sesudah hijrah. Banyaklah orang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan dan kawan-kawan. Itu Madaniyah. Nah, satu, biasanya ayatnya pendek-pendek. Kalau Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Satu. Nomor dua, bila dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berarti berapa? Apa tuh di Makkah, Makiyah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa, dan seterusnya. Itu juga di Makkah, Al-Hujurat. Kemudian lagi kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti di mana, Bu? Di Madinah. Kenapa? Ketika turun ayat ya ayyuhan nas itu umum, rata-rata masyarakatnya masih di Makkah, banyak belum berislam lagi. Jadi bahasa Tuhan itu umum manusia. Ya. Tapi ketika di Madinah sudah banyak beriman dah. Ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu yang puasa nih. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun di mana, Bu? Di Madinah. Ayat puasa tuh. Tahun kedua Hijriah. Nabi waktu itu posisinya di Madinah tahun kedua. Makanya dalam sejarah Nabi itu menemui Ramadan itu 9 kali. 54, 55, 56, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 9 tahun menemui Ramadan. Umur beliau 54 menuju 55. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 9 kali lah. Nah, 9 kali Nabi menemui Ramadan, Ibu, Bapak. Itu 8 kali Nabi itu 29 hari. Harinya 29 hari. Sekali aja yang full 30. Karena Ramadan itu bisa 29, bisa 30. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain terkadang dia flat. Kadang 29 terus. 30 terus. Tapi kalau Ramadan bisa 29, bisa 30. Nah. Dan di zaman Rasulullah sendiri pun pernah terjadi beda. Tapi rata-rata 29 terilah. Nah, lakas saya raya 29 ya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Al-Quran itu dari segi mukjizat luar biasa. Mari kita lihat mukjizatnya. Pertama, Al-Quran itu posisinya sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang memeliharanya, kami juga yang menjaganya. Ini mukjizat Al-Quran, sampai sekarang Al-Quran itu masih ori, masih asli. Beda dengan minta maaf kitab-kitab yang lain, sudah campur tangan manusia. Kalau sudah campur tangan manusia tuh kira-kira kitab suci kah kitab apa? Ada asli lagi akhirnya. Bahkan bahasa aslinya pun gak ada tahu.
Tapi kalau Al-Quran bahasa aslinya masih ada lengkapnya loh. Kalaupun diterjemahkan ada terjemahnya di sampingnya. Itu di Madinah ada percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Itu ulun membaca di sana, di pas ulun sana tuh diterjemahkan ke lebih 76 bahasa. Jadi 76 bahasa aslinya tetap bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahasa Perancis, Inggris, apalagi bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa Mandarin dan sebagainya. Itu dicetak tuh semua di sana. Dan bila kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada boleh Al-Quran itu Al-Quran yang lain kecuali cetakan gitu. Bila kita tuh bawa dari Palangkaraya, bawa Quran sorangan dari sini misalnya, bawa di sana, taruh di sana anak bewakaf, tapi Quran Palangkaraya misalnya, kan diterima orang. Ya, bahkan Quran yang dicetak di sana tapi lain penerbit yang itu dari yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi kan diterimanya. Kenapa? Saking menjaga daripada keaslian itu sendiri, kemurnian itu sendiri. Nah, bila satu huruf ketinggalan hurufnya, mesinnya tuh langsung mati semuanya, saking anunya. Dan itu beberapa kali sortir sebelum cetak semua, minimal 4-5 kali ulang. Nah, yoga saking anunya, mulai dari huruf punya dulu, huruf dulu. Misalnya huruf alif atau ba, misalnya ba tak sa sama kalau bentuknya. Nah, tuh. Kemudian baru titik-titiknya, baru baris-barisnya, baru tanda bacanya, ada wakaf dan sebagainya. Itu baru seperti itu. Bilanya hurufnya ketinggalan mesinnya langsung mati seketika. Wah, saking anunya. Wah, luar biasa lah. Tapi minta maaf, saking anunya tuh lah, bila kita tuh kitab yang lain misalnya selain Quran itu meskipun penerbitnya sama, cetakan tahun 58 misalnya Bible misalnya, ya, penerbitnya sama LAI misalnya, Lembaga Alkitab Indonesia, itu tahun 58 dengan tahun 70 beda. Kemudian tahun 90 lain lagi, tahun 2000 lain lagi, tahun 2020 lain lagi, nah, lain-lain, lain-lain. Jadi seperti itu. Makanya Al-Quran alhamdulillah tetap terjaga. Makanya kita beruntung punya Al-Quran. Nah, dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bentuk daripada Allah menjaganya dengan perantaraan juga dengan andil para penghafal Quran. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kalau kita tuh baca Al-Quran, Bapak Ibu, baca Al-Quran, baru aja kita membuka Al-Fatihah kalau lah, habis Fatihah Bapak, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bila orang tuh betul-betul memaknai, membacai Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Quran gitu Tuhan, betul adanya. Jangan ragu kamu. Jangan ada keraguan, jangan khawatir, ini betul adanya. Baru dibuka, luar biasa. Beda minta maaf dengan kitab-kitab atau buku misalnya sekalipun. Ya, kita membaca buku, Bapak Ibu, biasanya dimulai dengan ada kata pengantar, baik itu penulis atau penerbit. Apa biasanya? A, B, C semuanya. Di ujungnya Pak, minta maaf ujung-ujungnya. Kalau ada salah, khilaf ya, terdapat penulisan yang keliru atau salah cetak atau apa, itu buku biasa. Tapi kalau Quran, ini benar adanya. Jangan ragu pian baca Al-Quran. Bahkan Allah tantang dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ya Tuhan. Apa kalian tidak mentadaburi daripada isi Al-Quran itu? Seandainya Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, niscaya banyaklah terdapat
kesalahan dan keliruan di dalamnya. Tapi ini karena dari Allah, ya boleh, maka betul adanya. Jangan ragu ya Allah. Nah, 3. Yang keempat, yang terakhir. Al-Quran itu Bapak Ibu satu-satunya kitab yang apabila kita baca itu berpahala. Kalau kita tuh baca Al-Quran kan berpahala. Kalau kita baca komik begini ya, kan berpahala. Apalagi baca status. Maka belum puasa ini macam-macam ya Allah. Kayak yang ada anak dilihat kan ada, apalagi bisilah melihati. Membacai, melihati, ya udah pahala. Ya Allah, tapi kalau kita baca Al-Quran, satu hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi, man qara'al Qur'an wa huwa fi shalah. Siapa saja yang baca Al-Quran dalam kondisi sembahyang, dalam keadaan salat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Maka tiap-tiap huruf yang ia baca itu dibalas oleh Allah Ta'ala 100 kebaikan. 100 kebaikan. Ayo bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lo Bu? Berapa huruf Bu? 19 huruf. 19 huruf. Kali 100 baji berapa? 1900. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nih Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin seterusnya. Dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang, wa man qara'al Qur'an fi ghairi shalah ala wudu'in. Siapa saja Nabi yang membaca Al-Quran di luar salat tapi dalam keadaan wudu, maka tiap-tiap hurufnya itu 25 hasanatan. Itu dapat 25 kebaikan baginya. Kemudian yang terakhir, wa man qara'al Qur'an ala ghairi wudu'in falahu asyru hasanat. Maka siapa saja yang baca Quran tanpa wudu, misalnya mendengari IP3 atau mendaras Al-Quran hafalannya misalnya, maka dia dapat 10 kebaikan. Apalagi ini kita di bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu lah, ini luar biasa. Dan ulun yakin yang hadir di sini rajin baca Qurannya. Ya, ada yang punya Quran di rumah 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan 4. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kawam bacanya kita lah. Karena meskipun banyak yang dibaca bercuma ya lah. Jangan sampai kita selaku umat Islam ada punya Al-Quran, kan rugi. Ulun pernah bahagia ya tasmiahan. Biasanya mengaji kalau lah biasanya. Innallaha astafa tuh biasanya mengaji. Jadi Qurannya mana Pak aja loh. Nah aku udah bisa di situ. Aku udah punya aja. Jadi dalam hati Allah astagfirullahaladzim. Ada punya aku di situ. Aku minjam sebelah dulu lah aja ke tetangga. Aduh, jurun nih kenapa nih? Meskipun waktu itu bisa aja belum pakai HP. Cuma apa takut ya ada Al-Qur'annya kan supaya nyaman gitu nah. Kan dari situ ketahuan nih orang nih gitu nah. Ada juga yang hebat pasti sakti kawan nih. Besusun rapi dipajang di lemarinya. Bagusnya Quran. Maka cetakan bahari pulang Qurannya masih belak, masih plastik. Sekalinya bekas nikah bahari sih Din. Kan dibuka-buka. Sudah beranak bercucu udah orangnya. Masih lagi Qurannya beranak di lemari berplastik. Takutnya apa? Sayang jadi buka aja. Kanangan bahari waktu nikah Jesiden. Padahal Quran itu kan dibaca. Suami itu kan ketika memberi mahar itu kan seperangkat alat sholat di situ disertai dengan Quran, fungsinya dibacai. Ini kadang dipajang di sini, sayang gue di sini. Kenang-kenangan mulai bahari waktu nikah aja. Macam-macamnya lah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Bapak Ibu, kita sekali lagi ini momen nih. Ini nuzul Quran Bang bahasanya nih lah. Tuh lu lihat tuh nuzul Quran gitu. Hail Anwar. Nah, jadi ini sedikit yang lo sampaikan berkenaan tentang
turunnya Al-Quran, sejarah Al-Quran, kemudian lagi terkait dengan mukjizat Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu menjadi renungan bagi kita. Kita punya kitab yang luar biasa. Tinggal kita aja lagi mau kada membacanya, yalah. Karena dari segi apapun bisa kita lihat Al-Quran itu memancar terus ya. Dan keberkahan selalu menyertai orang yang selalu dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita, tambah wawasan bagi kita. Dan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah mengundang kita, dan Haji Miji dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan ibadah kita, terutama puasa dan salat kita, itu semua diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allah Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.